طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وشكر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. طيب, alangkah baiknya mari kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku sekalian, kelas 7 dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang yang namanya dhamir muttasil. Ya, apa? Dhamir muttasil. Baik, anak-anakku sekalian, mungkin sebelumnya kita telah mempelajari bersama-sama tentang yang namanya dhamir. Ya, istilah dhamir dalam bahasa Arab adalah kata ganti orang ya. Kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Ya, sebutan untuk kata ganti pronoun. Kalau bahasa Indonesianya itu predikat ya, pelaku. Ya, jadi dhamir itu kata ganti pelaku ya dalam bahasa Arab. Mungkin kita sudah belajar di pembelajaran sebelumnya. Contohnya apa dhamir? Ana, nahnu, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ya, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Itu semua dhamir. Ya. Nah, kalau muttasil artinya apa? Penyambung atau nyambung. Artinya apa? Dhamir muttasil ini dhamirnya nyambung. Ya. Jadi dhamir muttasil adalah kata ganti yang bersambung dengan kata lain. Ya, dan tidak bisa berdiri dengan sendirinya. Ya, seperti itu. Jadi nggak bisa berdiri sendiri. Artinya dhamir muttasil ini atau kata ganti orangnya ini nyambung dengan kata lain. Ya, seperti itu. Baik, anak-anakku sekalian, ya. Jadi misal seperti ini, dhamir muttasil. Karena apa? Karena dhamir ini tidak bisa berdiri sendiri, artinya nyambung. Ya, misalkan kata ganti milik atau untuk orang kedua tunggal, misalkan anta. Ya, anta kan artinya kamu laki-laki. Ya, tapi kalau seandainya dia sudah menjadi dhamir muttasil, artinya bukan lagi anta, tapi hanya ka. Kenapa ka? Ya, karena ka ini artinya mu, laki-laki. Contohnya misalkan, Bapak ambil contoh menggunakan bahasa Indonesia. Ini bukumu. Ya, bukumu. Jadi bukan lagi ini buku kamu, karena kata mu ini di sini nyambung atau berdampingan langsung dengan kata buku. Jadi bukan lagi ini buku kamu, tapi ini bukumu. Ya, sama halnya dengan kata ganti orang kedua tunggal tapi untuk perempuan, misalkan anti. Ya, kalau bahasa Indonesia berarti apa? Ini bukumu juga. Ya, bukan ini buku kamu. Kalau boleh Bapak ambil contoh menggunakan bahasa Arab seperti ini. Ini artinya hadza, buku, kitabun. Kamu perempuan, anti. Jadi bukan lagi hadza kitabun anti. Salah. Jadi yang benar gimana? Hadza kitabuki. Ya. Yang tadinya kitabun jadi kitabu. Ya, kemudian disambung dengan kata atau dhamir muttasil. Ya, ki jadinya apa? Hadza kitabu ki. Nah, sama dengan yang lain juga.
Ya, misalkan kata ganti orang ketiga huwa, ya bukan lagi huwa, ya tapi menjadi hu atau hi. Ya, artinya apa? Nya, ya. Kata ganti orang ketiga ya, tunggal nya. Misalkan ini buku Ali misalkan. Ya. Jadi bisa diganti. Ini bukunya, bukan lagi ini buku Ali. Kalau menggunakan bahasa Arab, Bapak ambil contoh. Hadza kitabuhu. Ha, kitabuhu bukan lagi kitabu huwa. Ya, demikian dan seterusnya. Ya, misalkan kalau perempuan hiya berarti hadza kitabuha. Ya, kalau seandainya kata ganti orang pertama tunggal saya misalkan, bukan lagi hadza kitabu ana tapi hadza kitabi. Nah, karena dia kata domir mutasilnya ya jadi menggunakan kasrah panjang, hadza kita bi. Atau misalkan kami, hadza kitabu na, seperti itu. Artinya bukan lagi hadza kitabu anta, hadza kitabu anti, hadza kitabu huwa, ya tapi sudah diganti menggunakan domir mutasil. Hadza kitabuka, hadza kitabuki, hadza kitabuhu, hadza kitabuha, hadza kitabi, atau hadza kitabu buna. Seperti itu ya. Bapak harap kalau seandainya ada yang kurang paham, bisa silakan tanya langsung ke Bapak melalui WhatsApp ya. Baik anak-anakku sekalian. Nah, sekarang Bapak kasih rumusnya nih, rumus muzakkar ya. Artinya rumus muzakkar ini untuk yang laki-laki. Kalau laki-laki berarti tidak menggunakan kata atau tidak menggunakan takmar butoh ya, kata bendanya. Jadi ini sekarang Bapak akan kasih contoh atau kasih rumusnya ya, bagaimana cara penggunaan dhamir muttasil ya. Misalkan hadza, berarti kan kalau hadza ini untuk laki-laki ya. Kalau untuk perempuan hadhihi. Tapi sekarang kita untuk muzakkar terlebih dahulu. Hadza plus ismun muzakkar. Ya, ismun muzakkar itu apa? Kata benda ya, kata benda, tapi kata benda yang laki-laki yang tidak menggunakan tak marbutoh. Ya, tahu tak marbutoh kan? Nah, Bapak yakin semua tahu tak marbutoh itu seperti apa. Ya, kemudian plus domir mutasil. Ya, contohnya hadza plus kitabun plus ka. Nah, jadi kalau digabung hadza kitabu ka ya, bukan lagi hadza kitabun ka yang pertamanya domatain ya, kemudian jadi domah saja. Bisa kalian lihat ya di sini ya contohnya hadza kitabun ka. Nah, itu salah. Yang benar adalah hadza kitabuka. Ya, kalian bisa lihat di contoh ini ya, perhatikan baik-baik. Artinya ini bukumu ya, bukan lagi ini buku kamu ya. Ini rumus untuk muzakkar, artinya untuk kata benda yang laki-laki atau yang tidak menggunakan tak marbutoh. Baik anak-anakku sekalian, nah kalau sekarang adalah rumus yang untuk mu'annas, artinya kata benda yang tertuju untuk perempuan misalkan. Contohnya seperti apa? Berarti contohnya kata bendanya ini ada tak marbutoh di belakangnya, atau menunjukkan seperti perempuan lah, seperti itu. Ya, rumusnya untuk mu'annas, kalau tadi muzakkar hadza, kalau mu'annas hadhihi, ya bukan lagi hadza. Nah, rumus untuk muannas hadhihi plus ismun muannas, artinya kata benda untuk perempuan. Kemudian domir muttasil. Ya, Bapak ambil contoh. Hadhihi plus kitabatun. Kitabatun artinya tulisan. Ya, berarti muannas. Kenapa muannas? Karena di belakang di belakang hurufnya yang terakhir itu ada ta marbutoh. Ya, plus ki. Ya, kenapa ki? Karena untuk perempuan anti ya, seperti itu. Nah, sama dengan berarti gimana? Hadhihi kitabatu ki misalkan. Kalau untuk perempuan ya ki-nya itu
anti ya untuk perempuan. Kalau misalkan buat laki-laki gimana Pak? Bisa saja ya. Jadi misalkan hadhihi kitabatun plus ka misalkan. Jadi gimana? Hadhihi kitabatu ka. Ya, yang perempuan adalah ismun muannasnya saja atau kata bendanya saja. Ya, bukan domir mutasilnya. Ya, domir mutasilnya bisa yang apa saja. Ya, seperti itu. Yang penting adalah ismun muannasnya atau kata bendanya. Ya, jadi hadhihi kitabatuki. Artinya apa? Ini tulisanmu. Munya misalkan ke perempuan. Misalkan kamu nanya ke Aisyah misalkan, Syah, ini tulisanmu. Nah, munya ini perempuan ya. Tulisan bahasa Arabnya kitabatun karena itu muannas ya, seperti itu. Bapak yakin insyaallah ya domir mutasil ini mudah diingat, mudah dipelajari, mudah pula dihafal ya. Maka dari itu silakan dipelajari, difahami. Kalau ada hal yang tidak difahami, silakan tanyakan ke Bapak ya. Mudah-mudahan pembelajaran pada kesempatan kali ini cukup mudah ya. Kemudian juga apa yang mungkin kita pelajari bersama semoga menjadikan ilmu ini keberkahan atau manfaat buat kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat ya dalam PJJ ini. Astaghfirullahaladzim, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.